Luar biasa, ini muka-muka yang antusias nih yang kita lihat nih ya. Mungkin sebelumnya kemarin saya ada meeting kecil dengan teman-teman. Pak, ini loh Pak, kebutuhan daripada teman-teman di Jawa Barat nih Pak. Di Bandung kota Pak katanya. Dia kasih list 25 pertanyaan. Tapi saya bilang, saya coba membantu menjelaskan sesingkat dan sepadat mungkin. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Pertama, optimisme industri properti di tahun 2025. Nah, di sini di awal ini saya menjelaskan apa aja sih. Saya sejak dilantik 22 November 2024, apa aja sih kerja saya yang sudah saya lakukan dengan jajaran pengurus saya. Nah, ini saya mau sampaikan bahwa di awal tahun kami, pada saat saya ditetapkan jadi ketua pun juga, kami punya, saya bilang kabinet ini, program kerja ini, kepengurusan ini, kita lebih fokus kepada regulator. Karena bisnis kita ini sangat tergantung daripada regulator. Di awal tahun saya sudah mendapat masukan dari teman-teman DPD, 15 DPD mengenai PPATK, mengenai Kemendak, mengenai bagaimana regulasi di industri kita ini yang tidak ada pastinya. Saya sampaikan 3 tahun atau 4 tahun sebelumnya bahwa Bapak Ibu sekalian tahu nggak resiko bisnis daripada industri broker itu di mana posisinya? Saya tanya, Anda tahu nggak? Posisi resiko bisnis yang kita itu adalah rendah, Bapak Ibu sekalian. Yang dianggap tidak penting sama pemerintah, tetapi kalian ditanya sama PPATK, kalian ditanya sama ini, betul apa enggak? Kemendak. Di awal tahun saya langsung gaspol bersama waketum saya di bidang pemerintahan, saya datangin PPATK. Saya bilang, Pak, mohon maaf, dan saya ketemu dengan direktur penindakannya juga, karena PPATK itu udah masuk ke dalam undang-undang, Bapak Ibu sekalian. Itu udah masuk ke dalam undang-undang dan itu tidak bisa dirubah dan tidak bisa dinego. Saya percaya Pak Daniel, Pak Ari, Arebi, Jawa Barat sudah mensosialisasikan. Semua udah ya mana ini, itu adalah undang-undang. Saya bilang kepada direktur penindakan, Pak, Bapak laporan kemana Pak? Saya bilang, saya mau nanya aja satu Pak. Saya memberikan laporan bukan ke kementerian, tetapi langsung ke presiden. Pak, saya bilang, saya boleh minta nggak? Saya bilang, Bapak jangan cuma datang kepada member kami Pak, menanyakan laporan. Tolong sampaikan ke Pak Presiden, saya bilang, Bapak ubah dulu bisnisnya kita, saya bilang, resiko bisnisnya kita. Kalau masih rendah Pak, Bapak jangan datang ke member kami Pak. Saya bukan itu. Bapak tolong sampaikan kepada Pak Presiden, tolong benahin regulasi kami Pak. Karena kami sebagai pengusaha, kami mempunyai badan hukum. Semuanya di sini badan hukum kan? Sedangkan di luar sana itu banyak sekali yang tidak berbadan hukum yang bisa menjual properti kan? Kenapa Bapak tidak tanya? Saya bilang, kenapa Bapak tidak tanyakan itu? Akhirnya singkat cerita, Pak begini aja Pak, tolong sampaikan semuanya, aturan regulasi tolong dipertegas untuk industri kami. Dan saya akan berikan data yang bukan
bukan daripada member kami, Pak. Saya sampaikan, saya tanya ke ketua DPD 15 DPD, saya bilang tolong dikasih semuanya data yang non member AID, saya bilang saya kasih semuanya ke PPATK. Dan tolong Pak, di tahun ini Bapak jangan tanya dulu, Bapak beresin dulu itu yang member yang saya kasih itu Pak. Yang bukan member AID Pak, Bapak datangin dulu Pak, Bapak tanya barusan ke kita Pak. Oh iya Pak, begitu saya pulang, saya dapat laporan dari sekretariat Pak, ini data gimana Pak? Kasih, saya bilang langsung. Jadi saya akan masuk di program kerja saya 3 tahun pertama ini adalah di regulator dan bagaimana regulasi kita boleh jelas. Ya, oke, next. Nah, ini kita ada 15 DPD dan member kita 1.400 anggota kantor. Mungkin ini sahabat saya kalau di Niaga Syariah, saya di Niaga udah tahu, mungkin Pak Boas dan Pak Agus, mungkin kita punya 1.400 member Pak, 15 DPD Pak. Dan ini adalah DPD kami, dan saya pun juga di awal tahun saya langsung gaspol, saya beresin ke DPD salah satu yang cukup jauh ke Manado. Saya datangin karena saya mendengar bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya duduk di asosiasi ini, saya tidak dibayar sama sekali, tetapi saya cuma peduli bahwa industri kita ini maju. Saya datang, saya minta sama teman-teman di Manado kumpulkan ke semua praktisi broker di Manado. Saya duduk dan akhirnya ada 12 kantor di Manado, yang sebelumnya di Manado itu cuma 2 member saja. Dan hari ini yang udah masuk jadi member kita, yang sudah bayar sampai saat ini ada 6, tinggal 4 yang nyusul. Ibaratnya gini, saya tipikalnya adalah saya datang, lebih baik saya dengar keluhan daripada member-member saya. Kita duduk, bagaimana kita cari solusi yang bersama. Karena ini adalah kepentingan kita bersama, bukan kepentingan daripada 1, 2, 3 kantor aja, tetapi semua. Next. Nah ini Dewan Pengurus Cabang DKI ada 5, Jawa Tengah ada 2, Jawa Timur ada 2, Jawa Barat ada 3. Oke, next. Nah, visi RMB adalah kami mau menjadi mitra pemerintah dan pemegang utama, meningkatkan daya saing yang profesional bagi industri, perantara pedagang kooperatif untuk terciptanya kesejahteraan setiap anggota. Ya, ini visinya kami. Dan misi kita adalah mewujudkan RMB ini sebagai asosiasi yang profesi yang mapan dan mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Jadi kalau Anda tidak merasa sejahtera, yuk kita duduk, kita ngopi dengan Pak Daniel dan Pak Ari dan jajaran pengurus daripada Bandung Kota. Saya sebelumnya, saya menjabat sebagai Ketua DPD DKI. Saya yang paling senang kalau saya setiap bulan meeting ketemu dengan pengurus saya, jajaran pengurus saya. Jajaran pengurus saya di DKI itu ada 50 orang. Jadi kalau kita meeting kurang lebih 30 sampai 40, kita duduk di situ, selesaikan meeting, agenda kita, selesai meeting kita duduk, Pak, begini, Bogono begini, solusinya bagaimana? Saya dapat insight dan masukan yang banyak dari duduk dari teman-teman ini, dari praktisi ini. Oh begini Bogono, dia cerita panjang lebar. Disitulah saya dapat insight dan ilmu. Kalau kita
Ibaratnya, kalau ada pria yang ganteng cuma duduk di rumah saja, apakah dia gampang untuk mendapatkan pasangan? Saya nanya, mau ganteng gimana? Dia cuma duduk di rumah, nggak ngapa-ngapain. Dia nggak akan pernah ini. Tetapi pada saat dia duduk, ketemu dengan banyak orang akan memperhatikan dia. Dia akan ketemu pasangannya. Betul. Nah, ini juga sama. Kalau kita hari ini duduk di sini, tujuannya apa? Kalian mau mendapatkan insight kan? Untuk kemajuan daripada kantor kalian. Ini adalah tujuan kita bersama. Next, secara aktif, tadi udah baca semuanya, biar waktunya kan sangat padat ini ya. Ini adalah saya fokus di tahun ini adalah mendorong revisi PP 5 tahun 2021 dan revisi Permendak 51 yang menerangkan bahwa resiko usaha broker yang sebelumnya rendah menjadi menengah. Sehingga ke depan seluruh broker properti harus bersertifikasi. Di awal tahun saya udah WA kabinnya, Bu, bagaimana Bu resiko bisnisnya kita Bu? Pak, aman Pak. Resiko bisnis industri Bapak sudah naik dari rendah menengah. Kita tepuk tangan. Yang kedua saya tanya, bagaimana Bu revisi PP 5 tahun 2021? Sudah di Kemenko, udah diparam, tinggal dikeluarin. Kita tunggu, sabar. Dalam waktu 1 bulan ini kita udah ada revisi PP 5 yang dimana itu hampir semuanya masukan daripada kami diundang. Jadi di kepengurusan Pak Lukas itu udah memberikan masukan panjang lebar kecuali satu. Mereka tidak bisa mewajibkan masuk menjadi member RIP karena itu masuk ke dalam monopoli ya. Itu kita minta itu tapi mereka tolak. Ya. Jadi kami sudah lakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan audiensi dengan Direktur Perdagangan Jasa melalui sistem elektronik. Dan saya pun juga diwawancara oleh CNBC. Pokoknya bahasanya saat ini adalah ke regulator. Di situ saya bilang siap-siap pemerintah mau bahas total broker properti nakal. Kenapa? Saya berpikir adalah yang membuat regulasi adalah pemerintah regulator. Yang harus diingatkan selalu siapa? Pemerintah. Jadi saya sudah janjian sama media bahwa 2 bulan sekali tolong saya diwawancara. Karena saya percaya bahwa untuk calon ke pemerintah itu kita tidak bisa berkuara bagaimana, kita harus kasih masukan lewat media, lewat news, untuk mereka dengar. Dan waktu itu yang saya ngisi berita headline-nya lebih ini lagi, asosiasi menyalahkan pemerintah sebagai biang kerok. Sebenarnya bahasanya bukan begitu. Beberapa hari kemudian itu langsung surat dari Kemendak minta data-data daripada ini. Saya dengar dari sekretariat. Artinya apa? Pemerintah membaca juga. Next. Nah, ini adalah rapat yang saya lakukan di awal tahun bahwa saya harus membereskan DPD ini harus RIB ini harus satu semuanya. Ini adalah 3 DPD yang terbesar. DPD DKI, Banten dan Jawa Barat. Dan kami membuat kesepakatan untuk komisi jual beli minimal 3%. Kenapa? Saya melihat
melihat komitmen dari Pak Daniel dan Pak Ari di DPC Bandung Raya bisa menerapkan 3%. Saya sampaikan kepada DKI bahwa saat ini Pak Tony juga waktu itu menyampaikan komisi saat ini di Banten dan di DKI itu minimum 2%. Tapi saya percaya, saya sebagai agent, kalau kita menerapkan sama-sama komisi 3%, otak kita pada saat ketemu klien konsumen, komisi itu berapa? 3%, bukan 2%. Ya, mau dia terapkan apa ini, tapi kami sudah membuat kesepakatan bersama. Dan komisi 910 tidak akan diperpanjang keanggotaannya di RIB. Saya sudah mantap. Saya bilang di kepengurusan saya, pembagian komisi siapapun juga, kantor maupun dia pengurus, mohon maaf, kami tidak memperpanjang member RIB-nya. Kenapa? Kami tidak mau merusak bisnis daripada teman kami yang 98%, karena yang 2% memberikan yang tidak kesepahaman. Saya yakin di sini semuanya sepaham kan? Kenapa? Karena kita harus menjaga bisnis ini bersama. Bersama kita menjaga, makanya kita bisa sukses. Ya, oke, next. Nah, ini konsolidasi yang saya sampaikan tadi dengan DPD RIB Manado, Sulawesi Utara. Saya ajak Ketua DPD Makassar pun juga yang mendampingi saya waktu itu. Next. Nah, online training 1.265 peserta BP dan 1.400 peserta MBP sampai saat ini. Next. Nah, ini kan oke, kondisi properti 5 tahun terakhir. Pemulihan masa pandemi COVID-19. Kalau kita lihat bahwa 2020, saya cerita bahwa siapa yang di sini bisnisnya bagus di pandemi 2020? Ada yang jualan nggak? Jualan? Bagus Pak? Wah, luar biasa Pak. Bayarkan cash semuanya. Nah, ini kita tanya property agent. Bagaimana? Ada yang bagus semuanya? Saya katakan, kita sebagai praktisi di industri broker, kita harus melewati semua yang proses. Saya jujur, di tahun 2020 nganterin klien sebulan itu bisa 2-3 kali saya harus terjang masa-masa COVID. Ada yang beli nggak? Ternyata tidak ada. Sampai Maret di lockdown, sampai November saya nggak kehilangan akal. Saya masih nganterin klien dengan masker. Namanya ini adalah udah kerjaan broker, ya kan? Jadi kalau ada kliennya lewat sana ya jauh-jauh. Nah, sampai Desember pun juga di awal gak ada satu transaksi. 1 tahun saya tidak ada transaksi. Tapi ini, saya 27 tahun kalau mau mengeluh, udah banyak keluhannya yang saya sampaikan. Dan saya juga bukan orang yang hebat, orang yang sempurna, saya juga bisa mengeluh. Tapi satu, di tahun 2020 saya tetap jalanin. Kenapa? Karena saya percaya sebelum 2020 from nothing saya bisa lewatin tahun 90. Tahun 2008 kondisi ekonomi saya bisa lewatin. Artinya apa? Setiap orang itu harus mengalami proses. Mindsetnya dulu kita harus tenang dulu. Kita mau menjadi pecundang, mau gagal, itu tergantung dari mindsetnya kita. Kalau saya ditanya, Pak, pernah mau give up nggak Pak?
jadi broker Pak, pemilik kantor. 5 tahun pertama saya bilang, kenapa begini ya, usaha susah ya, apalagi waktu itu saya mainnya di Jakarta Selatan. Jualan, di compare sama yang lain, wah hebat benar omsetnya. Saya bilang mungkin saya salah industri. Masuk, setelah 5 tahun saya tetap jalanin. Di tahun 2008 saya memutuskan waktu itu tidak mengambil franchise lagi. Saya bilang sama master franchise, saya bilang, Pak Kol, saya nggak lanjut. Saya bilang setelah 10 tahun, saya bilang saya mau jalan sendiri. Mungkin saya mau coba beralih ke bisnis yang lain. Ternyata kalau namanya passion, kita masih ada hati. Di tahun 2008, 2009, semua bisnis saya nggak ada yang beres. Saya ditipu lah. Yang mau saya jalanin itu ditipu lah, nggak ada yang beres. Masuk 2010 sampai nggak ada uang sama sekali. Ini adalah proses kehidupan yang mungkin bisa dialami oleh setiap orang. 2010, 2011 properti udah mulai tinggi. Teman saya telepon, gua lagi ada duit nih 2M, 3M dia bilang, gua mau beli properti. Ya udah, ini kebetulan semua rekor Serpong ada longki. Bapak Ibu tahu harganya waktu itu 1M, dia punya uang 3M. Dia bilang beli 4 unit, habisinnya itu 3M dia bilang.